Adrian Judi, welcome back. Selamat siang ya, jam 12.23. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dilancarkan dalam segala urusan ya, dan sehat selalu. Oke, ini semalam kita CP ya, di grup ya. Cuman draw 1 di Prancis. Cuman di sini saya tidak bisa menampilkan build ya, karena sekarang pedoman komunitas YouTube sangat ketat ya. Jadi daripada nanti kena pelanggaran dan saya tidak bisa up video di sini ya, tentunya saya nggak mungkin berbohong ya, karena di grup saya ini ada 300 lebih yang penghuni di sini yang aktif. Jadi ini build juga di sini saya ambil England 3/4 babak pertama paruh waktu ya, dan Portugal England setengah paruh waktu, Portugal 3/4, dan ada Kups, dan ada satunya lagi Inter Turku. Oke, dan untuk kalian yang mau join grup bisa langsung WA ke nomor yang ada di kolom komentar ya. Kita gas nanti malam. Dan tetap utamakan analisa masing-masing ya. Di sini saya berbicara untuk bursa. Oke, kita masuk ke pembahasan untuk nanti malam. Portugal akan menghadapi Uzbekistan. Nilai win-nya minus 1.16, sementara untuk Uzbekistan 17.00 dan draw-nya 7.90. 2/4-nya di sini bursanya lebih ke Uzbekistan dengan nilai 1.86 ya, dan duanya kalau kita tampung di sini bursanya di 2.11 di kolom kedua, harusnya bisa ditampung ya. Dan feelingku di sini Portugal unggul di babak pertama atau di paruh waktu ya. Tapi untuk full time-nya saya ragu di sini. Karena di sini kalau kita tampung 2 di sini bursanya 2.11 di kolom kedua ya, tidak lebih dari 2.17. Artinya ada potensi untuk bisa ditampung ya. Dan nilai draw-nya juga di sini 7.90. Jadi memang keseluruhan di sini bursanya lebih ke Uzbekistan ya. Kemungkinan Uzbekistan akan bermain defensif untuk nanti malam. Dari 2/4 di sini bursanya 1.86 lebih ke Uzbek, duanya lebih ke Uzbek dengan nilai 2.11 dan 2,5-nya 1.68. Jadi untuk pertandingan ini saya ambil Uzbekistan tampung 2,5 dengan nilai 1.68 atau tampung 2/4 dengan nilai 1.86. Berdasarkan nilai tampung duanya di sini 2.11. Untuk banyak dan sedikit golnya di sini 3/4-nya lebih ke sedikit gol dengan nilai 1.84, dan tiganya kalau kita tampung sedikit gol di bursa 2.09 di kolom kedua tidak lebih dari 2.17. Artinya di sini ada potensi bisa ditampung ya, dan ditutup bursa 3,5. Jadi saya akan ambil sedikit gol di bursa 3/4 dengan nilai 1.84 atau bursa sedikit gol di 3,5 dengan nilai 1.66. Itu ya, karena memang feelingku Portugal hanya unggul di paruh waktu. Untuk babak full time-nya saya nggak yakin bisa unggul lebih dari 2,5 gol atau 3 gol. Selanjutnya di sini ada England akan menghadapi Ghana. Bursanya 2 di sini ya, dan 1.3/4 dan 1,5. Nilai win-nya 1.21, dan untuk Ghana di sini 14.00 dan draw-nya 6.70. Ini pasarannya belum terlalu stabil ya, masih random ya. Dan Ghana ini lumayan merepotkan ya, tapi ya nggak terlalu bagus ya. Kalau kita lihat di sini, biasanya kan di sini bursanya 2, 1.3/4 dan 2/4 ya. Cuma di sini aneh ya, dari 2, 1.3/4 dan ditutup bursa 1,5. Kalau kita berpatokan di nilai win tandangnya untuk Ghana di sini 14.00 di bursa 1,5, di sini melampaui ya. Karena untuk bursa 2 pun bursanya 10.50 ini sangat melampaui ya, dan draw-nya 6.70. Jadi untuk pertandingan ini saya ambil England di bursa 1,5 dengan nilai 1.65, sementara untuk banyak dan sedikit golnya di sini tiganya lebih ke sedikit gol dengan nilai 1.87, dan 2/3/4-nya 2.13 kalau kita tampung ya.
ada potensi bisa ditampung di bursa 2.13 di 23/4 dan ditutup bursa 3/4. Kecuali di kolom kedua di sini 23/4-nya nilai tampungnya Stikit Gold-nya naik ya di atas 217. Itu ada potensi mungkin bisa saja terjadi cukup banyak gol. Tapi kalau melihat situasi bursa seperti ini, saya akan ambil Stikit Gold di bursa 3/4 dengan nilai 1.65. Selanjutnya di sini ada Kroasia akan menghadapi Panama. Nilai win-nya 1.50, win tandangnya di sini 6.60 untuk Panama dan turunnya 4.35. Kalau kita berpatokan di nilai win away-nya di sini untuk Panama 6.60, artinya di sini Kroasia unggul di bursa 1 ya. Karena untuk 1/4 itu minimal 7.50. Dan overrun untuk banyak dan sedikit golnya 2/3/4, 2,5 dan 3. Karena di sini dilihat dari nilai win Panama 6.60, Kroasia unggul di bursa 1 di sini, saya akan ambil Kroasia di bursa 1 dengan nilai 1.83 ya. Atau kalian bisa ambil colok win dengan nilai 1.50, nilai rendah. Berdasarkan nilai draw-nya di sini 4.35, bursanya 2/3/4 untuk banyak gol di 1.96 dan 2,5 dan 3. Kalau kita tampung di Stikit Gold di sini di kolom kedua, bursanya di 2.17, bursa tinggi ya. Jika tidak terjadi perubahan bursa, bukan tidak mungkin di sini akan terjadi cukup banyak gol ya. Melihat di nilai tampungnya di sini bursanya cukup tinggi di 2.17. Kemungkinan akan cukup sulit untuk ditampung ya. Jadi saya akan ambil banyak gol di bursa 2,5 dengan nilai 1.75 atau bursa 2/3/4 dengan nilai 1.96. Kita ke pertandingan terakhir di sini ada Kolombia akan menghadapi DR Kongo. Bursanya 1/3/4 dan 1/4. Nilai win-nya 1.56 dan win tandangnya 6.60. Untuk bursa 1 6.60 ini sangat ideal ya untuk bursa 1 6.60. Dan draw-nya cukup rendah 3,90. Bursa satunya di sini lebih ke Kolombia dengan nilai 2.00 dan 3/4-nya kalau kita tampung di sini bursanya tinggi sekali di kolom kedua dengan nilai 2.26. Jadi kemungkinan akan sangat sulit untuk ditampung ya di bursa 3/4. Dan ada bursa 1/4. Jadi kalau kita berpatokan di nilai win Kongo, memang Kolombia sangat unggul di bursa 1. Meskipun kemarin dia nahan imbang Portugal ya, karena Portugal memang separah itu ya untuk lini depannya. Sementara Kolombia mungkin variasinya lebih bagus ya ketimbang Portugal. Ada Luis Diaz, James Rodriguez juga. Jadi untuk pertandingan ini berdasarkan nilai tampung 3/4-nya di 2.26, saya ambil Kolombia di bursa 1 dengan nilai 2,00 atau 3/4. Sementara untuk banyak dan sedikit golnya di sini saya tidak bermain. Oke, itu saja, dan untuk kalian mau join komunitas bisa langsung WA ke nomor yang ada di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe ya agar channel ini terus berkembang dan saya selalu semangat memberikan prediksi dan analisa bursa pasaran setiap harinya. Thank you dan terima kasih. Salam olahraga.